wa huwa ma'akum aina ma kuntum ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Manusia mungkin bisa ninggalin kamu, tapi aku enggak. Manusia mungkin bisa benci sama kamu, tapi aku enggak. Manusia mungkin bisa ilfil sama kamu, tapi aku enggak. Manusia mungkin bisa dendam sama kamu, tapi aku enggak. Manusia mungkin bisa mengecewakan kamu, tapi aku enggak, wahai hambaku. Jadi Allah lagi memperkenalkan, itulah manusia. Kalau Allah enggak kayak gitu. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Jadi teman-teman, kalau kita merasa kecewa dengan makhluk, kecewa dengan manusia, kecewa sama teman, kecewa sama pasangan, kekecewaan yang masih wajar, maka yakinlah Allah gak akan pernah ngecewain kita. Kadang kita bahkan bisa kecewa kepada orang tua kita sendiri. Kadang seorang ayah, ibu kecewa kepada anaknya. Kadang saudara kecewa kepada saudara, adik kakaknya. Itu hal yang wajar, itu manusiawi. Tapi Allah gak pernah ngecewain hambanya. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Pernah dibenci sama orang tanpa alasan? Pasti pernah. Pernah membenci orang lain tanpa alasan? Mungkin pernah. Tapi Allah enggak. Allah enggak pernah ninggalin kamu, wahai hambaku, kata Allah. Aku enggak pernah ninggalin kamu. Apa buktinya? Kalau kita mau lihat-lihat nih masa lalu kita, teman-teman, ketika kita bikin dosa aja, Allah enggak ninggalin kita, coba. Apalagi ketika kita taat. Ketika kita bikin dosa, kita enggak sholat, kita banyak maksiat, kita sombong, kita ingkar, kita nggak ngerti agama, kita menjauh dari kebaikan, Allah nggak ninggalin kita, masih ditolong. Apa buktinya? Buktinya sekarang kita bisa hijrah. Siapa yang bikin kita hijrah kalau bukan Allah? Buktinya kita akhirnya sadar untuk taubat. Siapa yang menyadarkan kita kalau bukan Allah? Kok telat banget sih Ustaz disadarin? Enggak, dari sejak kita bikin dosa tuh Allah udah menyadarkan kita. Kita aja yang keras kepala, menolak peringatan dari Allah, menolak nasihat dari Allah, sering datang kepada kita. Tapi Allah nggak pernah meninggalkan kita. Padahal kita dosanya tuh cukup banyak, nggak ditinggalin sama Allah. Udah banyak dosa masih dipanggil sama Allah, dipanggil loh. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim. Ya ibadi, wahai hamba-hambaku. Manggilnya lembut lah gitu. Kalau ayah manggil anaknya dengan bahasa lembut, ya bunayya. Kalau anak memanggil ayahnya dengan lembut, ya abati. Kalau anak memanggil ibunya dengan lembut, ya ummati. Sekarang Allah memanggil hambanya. Kalau hamba memanggil Allah dengan lembut, ya Rabbi. Sekarang Allah memanggil kita, ya abdi. Kalau jamak, ya ibadi. Padahal kita banyak dosa, tapi Allah masih bilang, ya ibadi. Bukan bilang, ya ayuhan nas. Enggak. Padahal banyak dosa kan? Allah cuma bilang, manusia, makhluk, kamu, bisa aja gitu kan ya? Allah enggak bilang, ya ibadi, alladzina asrafu ala anfusihim, yang melampaui batas dan merugikan dirinya sendiri. Maksudnya apa? Yang banyak dosa. Kenapa Allah enggak terus terang aja bilang, wahai hambaku yang banyak dosa? Allah menjaga perasaan kita. Udah banyak dosa, masih dijaga perasaannya, coba. Dalam teks Allah kepada kita. Ketika ibaratnya kalau ini adalah sebuah japrian, jadi ada orang yang kita pernah salah sama orang. Sehari, 2 hari, sebulan, setahun, bertahun-tahun, kita banyak salah sama dia. Tapi dia masih ngejapri kita dengan panggilan yang akrab antara dia dengan kita. Dan dia nggak nyebut dosa-dosa kita sama sekali. Dia nggak bilang, kamu kan emang banyak dosa kan sama aku selama ini. Kamu kan pernah gini, ini. Enggak, dia nggak ngomong kayak gitu. Friend, bro, bahasa-bahasa yang akrab antara kita dengan dia, enggak sama sekali ngomongin dosa. Ada enggak orang kayak gitu? Enggak ada. Allah, udahlah kita banyak dosa, udahlah kita sombong banget, udahlah kita sering mengabaikan Allah, Allah sering enggak kita waro, tapi begitu sesekali Allah manggil kita, panggilannya lembut, jaga perasaan lagi. Ya ibadi, alladzina asrafu ala anfusihim, hamba-hambaku yang melampaui batas. Gitu doang bahasanya. Bukan hamba-hambaku yang hina, hamba-hambaku yang kotor, hamba-hambaku yang pernah berzina, hamba-hambaku yang pernah membunuh, hamba-hambaku yang enggak, yang melampaui batas, bahasa yang elegan. Tidakkah kita belajar dari Al-Quran?